Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam Bu Eka. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah Bu Eka hari ini sehat. Gimana kabar anak-anak di dalam kelasnya sekarang? Aduh, kalau ditanya kabar anak-anak di kelas, ya seperti itulah Bu Eka. Alhamdulillah ada peningkatan, tapi yang ya masih ada juga yang belum ada peningkatan itu Bu Eka. Ya mungkin karena kita banyak murid ya Bu, jadi tingkah lakunya juga berbeda-beda seperti itu ya. Iya, itu betul Nah, sekali. uh, ada apa nih? Apa yang ingin dibicarakan pada pagi hari ini sehingga Ibu Hera menghubungi saya nih? Iya Bu Eka. Pertama saya terima kasih sekali dulu karena Bu Eka sudah mau meluangkan waktunya untuk mau kita tetap muka seperti ini Bu Eka. Karena gini Bu Eka ya, saya sepertinya punya permasalahan nih satu Bu Eka dalam proses pembelajaran saya sebagai seorang pendidik, yaitu dalam proses pembelajaran di kelas. Saya merasa selama ini peserta didik saya itu kurang berminat sepertinya dalam menangkap pembelajaran apa yang saya berikan. Baik Bu, berarti ada masalah nih ya di dalam kelasnya. Bahwasanya proses pembelajaran di dalam kelas itu mungkin kurang efektif ya Bu, karena ada murid yang kurang minat belajarnya ya seperti itu. Iya, tepatnya seperti itu, Bu Eka. Karena pas selama ini saya berusaha untuk mencari cara-cara bagaimana supaya peserta didik saya itu minatnya itu besar, apa yang saya sampaikan itu betul-betul didengarkannya. Tapi sudah berapa cara yang saya lakukan, kelihatannya itu belum begitu nampak. Nah, inilah yang rencana saya akan saya bicarakan dengan Bu Eka. Oh gitu Bu. Baik Bu, sebelum kita ke sana-sana nih, kira-kira nih Bu, apa yang bisa didapatkan nih di percakapan kita pada pagi hari ini? Uh, Keinginan saya terus terang Bu Eka, dengan pertama sekali saya minta Bu Eka kita bisa bertemu seperti ini. Dan tujuan saya itu permasalahan saya dalam proses pembelajaran itu bisa teratasi. Itu tujuan pertama saya Bu Eka. Baik Bu, berarti keinginan Ibu nih ingin adanya solusi ya setelah percakapan kita bahwasanya permasalahan pembelajaran di dalam kelas itu menemukan titik terangnya, menemukan solusi seperti itu ya. Ya, benar sekali Bu Eka. Itulah yang saya inginkan. Nah, jadi gini Bu, tadi berkaitan dengan minat belajar peserta didik Ibu, menurut Ibu sendiri nih, kalau apa sih ataupun seperti apa sih menurut Ibu peserta didik yang memiliki minat belajar itu? Kalau menurut saya Bu, bila peserta didik saya itu berminat dengan proses pembelajaran yang sudah saya berikan, saya melihat dari daya tangkap peserta didik saya itu cepat, apa yang saya berikan seperti contoh tugas-tugas yang saya berikan kepada mereka itu cepat mereka respon, dan mereka juga mengumpulkan tugas itu dengan tepat waktu. Nah, mungkin itu bisa saya lihat nanti minat belajar anak saya itu sesuai dengan yang saya harapkan, seperti itu. Baik Bu, jadi dari jawaban Ibu bisa saya simpulkan bahwasanya minat belajar yang Ibu maksud itu peserta didik Ibu itu daya tangkapnya cepat ya Bu.
respon peserta didik cepat terhadap pembelajaran yang Ibu sampaikan, terus dapat mengumpulkan tugas tepat waktu, seperti itu Bu ya. Iya, iya. Kalau misalkan nih kenyataan sekarang diposisikan di posisi angka 1 sampai 10, murid Ibu ada di posisi mana nih? Kalau saya posisikan keadaan peserta didik saya sekarang ini dari 1 sampai 10 itu mungkin Bu ya sekitar di angka 5 Bu, angka 5 ke 6 lah seperti itu Bu. Nah, jadi posisi yang Ibu sebutkan itu di angka 5. Menurut Ibu tuh posisi yang seperti apa itu, Bu? Menurut saya, kenapa saya memilih di angka 5 atau sekitar angka 6? Dari 31 orang siswa saya, Bu, mungkin ada hampir ya, Bu, hampir sebagian itu yang respon belajarnya seperti yang saya katakan tadi, minat belajarnya itu masih sangat kurang. Bu. Makanya saya berani memposisikan angka tersebut. Baik, Bu. Berarti jauh masih ya, Bu, untuk menuju ke angka 10, Bu ya. Iya. Nah, untuk kita tahu nih, kira-kira apa sih yang menyebabkan murid Ibu minat belajarnya kurang? Ya, seperti itu. Apa sih penyebabnya, Bu? Mungkin apa ya Bu ya, pertama saya berasumsi mungkin karena model pembelajaran saya mungkin yang monoton itu. Nah, itu pertama sekali asumsi saya. Tapi saya mencoba mencari bermacam model pembelajaran, apalagi nih Bu Eka, sekarang ini kan sekolah kita ini sudah menganut kurikulum merdeka ya Bu ya. Nah, kita sudah diperkenalkan dengan model pembelajaran berdiferensiasi. Nah, alhamdulillah saya mencoba model pembelajaran seperti itu, berarti mengelompokkan minat belajar siswa itu berdasarkan bakat dan minatnya. Iya. Tapi itu tadi seperti saya katakan tadi Bu, memang ada peningkatan, tapi tidak semua siswa itu saya lihat ada perubahan di sana Bu. Nah, ini yang buat saya bingung. Mestinya saya itu harus bagaimana lagi gitu. Baik Bu, jadi penyebabnya itu lebih ke gaya model belajarnya Bu ya, Ya, ataupun metode pembelajarannya itu masih ya, monoton seperti itu. Walaupun Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, tapi mungkin peserta didiknya juga ada hal-hal yang dari guru yang masih kurang mungkin seperti itu Bu kali Ibu ya. iya, iya, iya. Nah, ini Bu, ada tidak upaya dari Ibu untuk mengatasi masalah peserta didik yang minat belajarnya kurang seperti itu? Iya, Pernah nggak upaya apa yang Ibu lakukan? iya, upaya saya untuk mengatasi itu seperti yang saya katakan tadi, Bu. Salah satunya itu merubah cara saya mengajar. Mungkin selama ini saya berprinsip bagaimanapun cara mengajar saya kepada peserta didik, saya ingin peserta didik itu tangkap apa yang saya mau. Nah, seiring berubahnya waktu, yang model seperti itu saya rubah dengan salah satu seperti saya katakan tadi Bu, menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi. Tapi kenyataannya ya masih ada juga beberapa siswa saya yang mungkin minat belajarnya juga masih kurang. Nah, sekarang juga saya mau mencoba itu Bu, mencari solusi yang lain. Saya ingin mendekati peserta didik saya itu, beberapa peserta didik saya yang masih minat belajarnya itu kurang. Saya mencoba ingin mendekati mungkin kalau kemarin-kemarin itu hanya saya menyampaikan secara klosal saja, secara umum, tapi kalau ini ingin saya Bu ya mencoba untuk pendekatan dari hati ke hati gitu. Saya ngobrol lebih santai dengan mereka, saya mencari apa sih penyebab mungkin dari minat belajarnya itu berkurang atau menurun gitu. Itu rencana saya Bu. Ya, ide bagus tuh Bu ya. Kayaknya
mungkin jarang nih guru yang mau melakukan hal tersebut karena itu butuh waktu ya. Karena kalau kita lihat kan peserta didik SMA nih Bu, mungkin ada sampai 30 orang di dalam satu kelas. Nah, kalau minat belajarnya masih semua hampir di rata-rata di kurang seperti itu. Kan Ibu butuh waktu banyak itu. Maksudnya untuk melakukan pendekatan secara individual yang Ibu bilang tadi. Iya Bu ya, pendekatan dari hati ke hati lebih intensif seperti itu ya dengan anak. Nah, eh, kira-kira nih Bu, itu kan memang ide Ibu sudah sangat bagus ya. Ibu sudah berupaya melakukan ataupun merencanakan sebuah pendekatan individual. Ada tidak Bu ide yang baru seperti itu yang mungkin yang lebih dari itu? Saya lihat Ibu pasti mempunyai ini. Iya, rencana saya juga Bu, selain pendekatan individual tadi, saya punya satu ide lagi Bu, ingin mendatangi, misalnya langsung ke rumahnya, ke keluarganya, mungkin saya bisa konsultasi dengan orang tuanya, saya bisa melihat bagaimana langsung keadaan kehidupan dari peserta didik saya ini. Kadang kita sebagai guru ini, kita yang tahu menjustis anak itu malas, nggak mau belajar. Kita mungkin tidak melihat dari latar belakang kehidupan peserta didik kita ini, Bu. Nah, itu mungkin salah satunya lagi rencana saya ke depan, Bu. Luar biasa ya Bu rencananya. Saya melihat Ibu ingin bekerja sama nih, kerjasama dengan orang tua. Iya. Nah, dengan cara mendatangi langsung nih ke rumah-rumahnya. Oke, ini mungkin ide yang sangat bagus Bu ya. Nah, jadi Bu, setelah melakukan upaya itu, kira-kira nih ukuran keberhasilannya menurut Ibu seperti apa nih? Ya sudah pasti Bu, kalau ukuran keberhasilan saya lihat, seandainya segala upaya yang sudah saya lakukan pada peserta didik saya, nah saat nanti saya melihat dalam proses pembelajaran saya, sudah ada perubahan dari peserta didik saya, paling tidak Ibu, misalnya mereka sudah respon dengan pembicaraan saya, tugas yang saya berikan, kemudian tugas yang saya minta kumpulkan tepat waktu, mungkin itu membuat saya bangga. Berarti itu artinya saya sudah berhasil. Iya, baik, Bu. Berarti, jika peserta didik sudah merespon pembelajaran yang Ibu sampaikan, mengumpulkan tugas, tepat waktu, nah itu menjadi salah satu, sebuah keberhasilan ya, Bu, iya, benar itu. Nah, jadi apa nih, yang menjadi komitmen Ibu terhadap upaya yang akan dilakukan nanti? Seperti itu. Komitmen saya, insya Allah ya Bu ya, saya istilahnya tetap melakukan hal-hal yang seperti ini untuk kedepannya terus Bu. Artinya kalau memang saya sudah melihat keberhasilan cara saya yang sudah saya terapkan pada peserta didik saya, seandainya itu berhasil membuat saya puas, berarti saya berkomitmen beginilah berarti proses pembelajaran yang harus kita berikan kepada peserta didik kita yang butuh memang bantuan istilahnya secara individual tadi. Ya baik Bu, saya melihat yang upaya yang Ibu lakukan, Ibu akan melakukan konsistensi ya Bu terhadap upaya Ibu tadi. Nah baik Bu, nah kita sudah berada di akhir-akhirnya Bu. Jadi gini ya Bu, saya simpulkan nih dari awal tadi percakapan kita nih bahwasanya pembelajaran di kelas Ibu Sri itu terdapat peserta didik yang minat belajarnya kurang, sehingga peserta didik tidak fokus dalam proses pelaksanaan pembelajaran, dan peserta didik juga terlambat pada saat pengumpulan tugas. Penyebabnya karena
mungkin metode pembelajarannya kurang menarik, seperti itu. Nah, di sini saya melihat upaya-upaya Ibu sangat luar biasa. Ibu Sri sudah merancang sebuah upaya itu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian melakukan pertemuan dengan peserta didik secara individual dan mengunjungi rumah peserta didik tersebut dan bertemu ya dengan orang tuanya langsung. Ya, luar biasa Bu. Nah, eh, itu saya sangat apresiasi nih Bu, ide-ide Ibu nih. Eh, Mungkin nanti bisa kita sharing lagi Bu ya. Nah, jadi gini nih Bu, bagaimana nih perasaan Ibu setelah pembicaraan kita pada pagi hari yang cerah ini? Ya Bu, alhamdulillah sekali Bu. Sepertinya hari ini saya sangat puas, sangat senang karena mungkin ya selama ini unek-unek yang saya rasakan itu bingung bagaimana ya, harus saya berkeluh kesah sama siapa, bagaimana cara memecahkan permasalahan ini. Tapi dengan pertemuan hari ini Bu membuat saya lega. Artinya saya dapat menemukan titik terang dari masalah yang saya hadapi selama ini. Ya, alhamdulillah ya karena rasa senang itulah yang kita nanti Bu. Maksudnya dari sebuah permasalahan akhirnya mungkin kita memiliki solusi. Nah, gini Bu Sri, saya menunggu ya Bu kabar selanjutnya nih bagaimana peserta didik Ibu setelah melakukan upaya-upaya yang Ibu sebutkan tadi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi nanti Bu. Iya, Ya Bu insya ya. Allah saya akan mengabari kepada Ibu nanti. Karena apa, saya juga berterima kasih kali kepada Ibu karena saya pas menemukan orang tempat saya berkeluh kesah Bu. Seperti Bu Eka ya yang punya wawasan lebih ya Bu ya. Dengan saya bertukar pikiran seperti ini mungkin membuka wawasan saya juga ke depannya Bu. Mas, terima kasih sekali Bu. Iya Bu, sama-sama. Jadi mungkin kita akhiri pertemuan kita pada hari ini ya Bu ya, Bu Sri. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.